Jamaah Kopdar, Mini Lemon Movie mengangkat tema pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak masa kini. Dalam film ini, karakter utama menghadapi berbagai situasi yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati di era digital. Pendidikan karakter juga sangat penting untuk membentuk anak yang cerdas, akademis, dan kuat secara mental serta sosial. Film ini menyampaikan pesan moral yang dapat membantu orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak menghadapi tantangan zaman modern. Wah, Jamaah Kopdar, sudah penasaran bagaimana Mini Lemon ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jamaah Kopdar. Bagaimana suasana kabarnya di sore hari ini ya? Karena kita sudah mulai perpindahan musim dari musim panas kepada musim hujan yang sudah lebih sering begitu ya. Ini hawanya sudah lebih dingin dari biasanya. Nah, ngomongin yang dingin-dingin supaya kita ngobrolnya makin asik, bisa langsung disiapin kopinya karena kita akan ngobrol-ngobrol asyik ya di Kopi Darmo sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas Mini Lemon Movie, pendidikan karakter anak masa kini bersama dengan narasumber yang luar biasa sudah kita hadirkan di studio. Ada Bapak Reno Halsamer selaku founder Mini Lemon Studio. Selamat sore Pak Reno. Sore. Nah, ini habis dari mana ini? Sibuk sekali sepertinya. Baru dari mengisi acara sebagai narasumber. Sebagai narasumber ya. Begitu ya. Wah, ini karena memang ini saya dari tadi sudah membaca dan melihat cuplikan dari Mini Lemon. Saya sudah penasaran sebenarnya Mini Lemon itu apa Pak Reno? Mini Lemon itu adalah sebuah gagasan ya. Gagasan yang ini karena kerinduan. Karena kerinduan di mana saya dulu masa mudanya itu sebagai aktivis pluralis. Oh, di mana? Di sini kita kan pernah membuat Ikatan Kerukunan Umat Beragama. Dan di kantor ini, jadi kantor ini punya nostalgia buat ada kita. Nostalgia khusus 98 ya? Itu kan banyak timbul persoalan, kerusuhan di mana-mana, maka dari inisiatif dari Bapak bangsa kita, dari almarhum Gus Dur, maka kami ini tokoh-tokoh agama, aktivis agama itu membentuk satu komunitas namanya Ikatan Kerukunan Umat Beragama. Kemudian kami pergi kemana-mana di mana di sana timbul persoalan, konflik. Ya, antara lain kita pernah ke Sambas, kita pernah ke tempat-tempat konflik ya, bersama dengan teman-teman di tempat ini gitu. Lah, itu menjadi sebuah kerinduan buat saya bahwa persoalan pluralis ini belum pernah akan selesai. Tetapi terus harus dibangun, harus terus dirajut. Terutama saya berpikir ini harus dimulai sejak anak. Sejak dini begitu. Sejak dini. Karena anak-anak ini perlu diberi edukasi bahwa pemahaman akan toleran itu bukan hanya persoalan agama dan persoalan kesukuan, tetapi persoalan toleran ini harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga, bahkan lingkungan mereka bersekolah dan lain sebagainya. Begitu. Dan saya sangat mengagumi. Tadi sebelum kesini saya ngobrol sama teman-teman. Saya sangat mengagumi bagaimana toleran yang dibangun di lingkungan pondok. Sebetulnya pondok itu adalah sebuah role models ya. Contoh yang sangat luar biasa karena pengalaman saya pergi ke pondok-pondok, di sana anak-anak mulai sejak dini itu dibangun. Berbeda begitu ya di sana. Dibangun toleran terhadap lingkungannya. Mandi saja kan antri, ya kan? Mau makan antri, mau tidur berbagi. Ini keren gitu. Jadi ini karakter yang sebenarnya bisa menjadi contoh buat generasi kita ke depan gitu. Apalagi saat ini kecenderungan anak muda Gen Z ini kan lebih menutup diri, lebih individualis. Individualis. Karena itu kita harus belajar dari kehidupan anak-anak adik-adik kita di pondok itu
contoh toleran yang sangat luar biasa. Sangat tinggi. Bisa. Sangat tinggi. Oleh karena itu, satu sama lain begitu. Betul. Oleh karena itu, ketika anak itu dididik di pondok, tentu dia akan gampang membawa diri untuk bersosialisasi dengan lingkungannya itu di dunia luar sangat mudah gitu buat anak-anak yang ada di pondok. Diciptakanlah Mini Lemon ini. Diciptakanlah Mini Lemon yang terdiri atas 6 karakter. 6 karakter. Ya, ada Meme anak peranakan. Ada Togar yang besar di suku Batak, ada Wayan mewakili masyarakat Bali, ada Slamet yang memang dia sejak kecil besar di lingkungan pondok gitu. Makanya dia punya ciri khas pakai kopiah kan gitu ya. Begitu. Lalu ada Ucup yang mewakili masyarakat atau anak Sunda dan ada Minggus yang mewakili anak Papua. Nah, ini beragam. Beragam. Ini kita namakan 6 sahabat sepermainan. 6 sahabat sepermainan. Karena ketika kita masa kecil, kita masa bermain, meskipun kita pernah konflik dengan teman kita, tapi cepat damainya. Kalau anak bermain itu kan gitu ya. Istilah kita dulu siwaan lah. Tapi cepat wabunya. Gitu ya. Aku nggak mau main sama kamu begitu. Tapi besoknya langsung. Meskipun tanpa minta maaf kadang sudah langsung main begitu. Jadi makanya 6 sahabat sepermainan. Oleh karena itu kita angkat tema sepermainan itu karena dalam permainan itu bisa menimbulkan salah paham, tetapi pasti akan cepat bersahabat lagi. Oh, begitu. Kalau boleh tahu Mini Lemon ini sudah dari tahun berapa digagas? Jadi Mini Lemon sudah kita bangun mulai 2015. Oh, sudah cukup lama ya. Cuma prosesnya kan saya ingin ini benar-benar dari warisan budaya bangsa. Sehingga saya mengangkat karakter mukanya itu dari topeng. Karena kebetulan kami bekerja di sebagai penggiat museum, sehingga kita punya beberapa museum dan kami punya koleksi topeng yang kira-kira ada 1000-an topeng Indonesia yang berusia 70 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Maka saya pingin karakter ini dibangun dari topeng. Jadi tidak ambil dari Google matanya, ngambil plagiat gitu ya. Jadi dari topeng yang kita munculkan menjadi karakter yang lucu. Oke, baik Pak Reno. Ini kita tahan dulu supaya Jamak Kopdar makin penasaran. Kenapa sih harus lemon begitu ya? Oke, Jamak Kopdar tadi sudah kenalan ya dengan yang namanya Mini Lemon, Pak Reno. Tapi sebelum kita makin jauh begitu ya Pak Reno, saya yang bertanya-tanya dalam hati dan pikiran tuh, kenapa harus lemon karakternya Pak Reno? Jadi gini, ketika saya berdiskusi sama teman-teman kreatif di Jakarta, saya dulu sering ketemu Pak Sujiwo Tejo, Butet, dan lain sebagainya. Mencari ide juga mencari ide. Mereka pernah menyampaikan pesan kepada saya, kalau buat karakter jangan manusia. Jangan manusia, kenapa begitu? Karena manusia itu sudah terlalu banyak, terlalu umum, ya. Kurus, gemuk, kacamata, keriting, lurus, kurang unik, gitu ya, kurang unik gitu. Harus yang unik. Nah, ketika saya coba mencari ide, saya lihat semua sudah diambil oleh Disney. Ya kan, binatang-binatang, sampai kepiting lah, Mr. Krabs, sampai sport lah, apa, semua sudah diambil. Semua karakter ya? Ya. Kemudian saya harus mengejar warna kuning. Oh, kenapa? Karena kuning itu adalah warna favorit di warna favorit dari Pak Reno. Kuning itu di dalam dunia marketing, di dunia branding, kuning itu adalah warna yang number one untuk supaya eye catching gitu, supaya mudah diingat. Nah, kemudian kebetulan saya mengantar istri, saya melihat ada setumpuk lemon gitu. Dan ketika saya searching, ternyata lemon tidak pernah digunakan di dunia ini. Baru satu ini. Ada dulu Sunkist, tapi dia bukan katakan lemon gitu ya. Dia jeruk Sunkist gitu ya. Maka langsung saya ciptakan. Lalu saya memanggil beberapa animator 2015 sampai 2017. Saya ingin mengeblendkan topeng yang serem, yang topeng yang pada zamannya itu sudah 3D, cuma 3D dalam bentuk pahat,
saya ingin mengeblendkan wajah topeng ini ke dalam lemon. Tapi itu tidak gampang. 2017 saya berhentikan, saya konsentrasi mengembangkan museum, menjadi beberapa museum ada di Jogja, di mana-mana. Kemudian 2019 saya bertemu dengan seorang ilustrator. Kebetulan anak Indonesia yang bekerja di Amerika. Masya Allah. Dan dia kebetulan di agentnya Disney. Di tangan dia 2 minggu selesai. 2 karakter minggu? 2 minggu selesai. Untuk mengilustrasikan. Iya, jadi memang benar kalau di tangan orang expert maka semua terasa berbeda mudah ya. gitu ya. 2 tahun dengan 2 minggu gitu. Tapi kan sudah ada draft-draftnya ya. Kemudian dari dia ketika selesai saya kirim ke Beijing untuk disempurnakan lagi karena ada anak teman saya yang bekerja di studio Beijing, ya tidak banyak perubahan. Selamat saja yang awalnya matanya lentik karena topengnya lentik dibulatkan karena dia laki-laki. Kemudian Mimi dikasih bros merah-merah supaya menguatkan dia sebagai cewek gitu. Ya, setelah itu saya mencoba waktu itu COVID gitu. COVID, saya mencoba membuat cerita, saya mencoba membuat karakter. Saya mulai mencari partner karena saya bukan seorang sutradara. Saya hanya seorang yang pernah hidup di dunia pluralis. Ada pesan yang ingin saya sampaikan lewat karakter ini, bagaimana membangun positif karakter untuk anak-anak, khususnya masalah toleran, hormat orang tua dan sebagainya. Akhirnya saya bertemu dengan seorang sutradara namanya Heriadi Notowijoyo. Kebetulan dia seorang animator, ilustrator, sutradara, dan dia banyak menangani film-film kartun. Salah satunya filmnya Basuki Abdullah, seri 1, 2, 3. Dia semua, dia sebagai ilustratornya, dia sutradaranya, dia animatornya. Dan ketika saya sampaikan ini, Mas Heri sangat menyambut baik. Mas Heri, saya masih ingat kata-kata Mas Heri. Pak Reno, saya mau bantu tapi saya nggak mau dibayar. Loh, ini aneh gitu, aneh kan ya. Terus kenapa Mas Heri begitu? Ya karena saya ingin punya karya untuk anak bangsa. Saya sedih ketika anak saya umur 5 sama 4 tahun, saya cegah untuk melihat YouTube, nggak bisa. Tapi saya nggak tahu isi kontennya apa. Karena konten-konten ini banyak film-film dari luar. Kenapa saya tidak sebagai seorang sutradara, saya ingin bikin konten yang saya tahu isinya. Dan saya setuju dengan Pak Reno bahwa kita tidak hanya membuat sekedar film hiburan, tetapi kita harus membuat film hiburan untuk anak, tetapi yang menyampaikan pesan-pesan positif karakter. Oh, seperti itu. Berarti salah satu alasan kenapa, saya perhatikan ya Pak Reno, dari sekian banyak genre kartun itu kan ada yang hanya sekedar kartun saja, hiburan saja, tapi Mini Lemon ini ada pesan moral yang disampaikan. Tapi boleh diceritakan lebih detail kira-kira spesifiknya seperti apa pesan moralnya yang Jadi saya juga kebetulan punya anak Gen Z. Saya melihat anak saya 5, dia yang paling buncit itu kan. Itu yang masuk Gen Z ya? 4 kakaknya berbeda dengan dia. Karena dia terus hidupnya di dalam sosial media, di gadget. Maka ada hal-hal yang tidak seperti adik kakak-kakaknya. Kakaknya kalau mau pergi cium tangan, salim dan lain-lain, dia kadang melakukan itu, kadang tidak. Cara dia bicara dengan orang tua dan lain sebagainya. Sedikit berbeda. Ada pengaruh-pengaruh karakter dari luar. Ya, derasnya pengaruh Korea, derasnya pengaruh Jepang, derasnya pengaruh kekerasan di game dan lain sebagainya. Maka saya ingin dengan Mas Heri membuat sebuah cerita untuk mendrive anak-anak, tidak mengurangi hiburannya, tidak mengurangi keseruannya, tetapi ada pesan-pesan moral yang kita mau sampaikan. Salah satunya berani meminta maaf. Berani meminta maaf. Itu dimasukkan nggak dalam karakter? Ya. Kemudian ketika Selamat mau pergi, dia cium tangan ibu bapaknya. Minggus sebagai anak Papua, dia merasa heran, loh kenapa ini mau pergi kok cium tangan ibu bapaknya ya. Dan Selamat menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari budaya saya. Karena saya menghormati kedua orang tua saya. Dan saya minta doa restu. Ketika mereka mau membebaskan Ucup yang diculik sama penculik, mereka mau berangkat untuk membebaskan.
dia minta doa sama ibu bapaknya. Ya, ketika mereka ke Surabaya, mereka datang ke rumah Meme. Di rumah Meme di mejanya ada foto engkongnya, kakeknya, ada lilin. Ganti Slamet sama Ucup yang tanya, "Loh Me, ini ada, kenapa kok ada foto?" Dan Meme bilang, "Oh ini foto kakek saya. Ini hanya untuk kami sebagai keluarga punya budaya mengingat kebaikan-kebaikan dari kakek saya." Jadi ini ada edukasi yang harus dibangun, yang tidak kemudian ini di luar sana dianggap musyrik gitu. Padahal ini tidak disembayangi, tidak disembah. Ini hanya sekedar foto bentuk penghormatan untuk gitu. penghormatan itu. Oh, begitu. Ya, jadi ada pesan hormat orang tua, pesan gotong royong, Tolong menolong, berani meminta maaf, tolong menolong, kan begitu. Nah, ini yang coba lah. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Universitas Ubaya di Fakultas Psikologinya. Oh, Kami begitu. ingin ini benar-benar didrive dengan pesan-pesan yang smooth tapi masuk di hati anak-anak ketika anak-anak melihat itu. Saya ada banyak masukan. Pak Reno, film edukasi itu nggak laku loh. Nggak apa-apa. Iya, Semua gitu. rezeki itu adalah kehendak Allah. Rezeki itu porsinya Tuhan. Iya. Kita berbuat baik aja. Nanti kan rezekinya mengikuti di belakang. Wah, begitu ya. Mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki dari Tuhannya masing-masing. Keren, keren. Dari 6 karakter yang sudah disebutkan tadi, 6 sahabat sepermainan. Apakah ada karakter utama atau semuanya sama? Tapi jangan dijawab dulu Pak Reno, karena kita akan cukupkan supaya Jawa Kopdar makin penasaran. Iya Jawa Kopdar, tadi kita sudah makin jauh ya mengenal dengan Mini Lemon. Nah, Pak Reno, dari 6 sahabat sepermainan di Mini Lemon ini, kira-kira apakah dari 6 karakter itu ada satu karakter utama atau mereka semua ini berdirinya bersama-sama? Mereka berdiri bersama-sama. Oh, tidak karena kerinduan kami, Slamet itu bisa mewakili bagaimana karakter yang dia peroleh ketika dia besar di pondok. Oh, ini keren banget gitu. Oleh karena itu saya punya kerinduan. Next akan ada shot-shot film bagaimana mengangkat kehidupan anak-anak di pondok. Gitu. Kemudian Minggus misalnya, dia sebagai mewakili anak Papua. Kita pingin Minggus bercerita tentang kekayaan alam Papua, tentang keunikan suku-suku Papua. Begitu juga dengan Togar, dia bisa bercerita tentang Sumatera. Meme bisa bercerita tentang kehidupan orang Peranakan. Ya, lengkap dengan kulinernya, dengan segala macamnya. Ucup bisa bercerita tentang masyarakat Sundanya. Dan masing-masing ini punya religi, mereka punya agama. Gitu. Sisi masing-masing. Ya, karena ini yang menjadi poin penting menunjukkan kebersamaan mereka. Mereka punya hobi, Togar hobinya bola, Ucup hobinya laptop, segala di searching, segala di comparison dengan yang ada di Google internet, gitu ya. kan. Wayan tukak ngelukis, suka nari gitu. Jadi rata gitu. Mereka harus bangga dengan daerahnya masing-masing. Berarti dari 6 sahabat sepermainan ini mereka saling mewarnai begitu saling ya. Mewarnai. Tidak hanya satu yang menonjol, tapi memang ada cerita unik dari masing-masing karakter. Begitu. Bagaimana dari Slamet, dari backgroundnya, Meme dengan backgroundnya seperti apa. Slamet sebagai anak Jawa, dia bisa bercerita kekayaan budaya Jawa gitu. Oke. Nah, Jawa Kopdar tadi Indah sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Reno bahwa Mini Lemon ini harus menggandeng banyak sekali anak muda. Ya. Di saat beberapa agensi yang lain itu malah berfokus untuk lebih baik yang besar-besar saja. Tapi Mini Lemon ini berbeda justru ya. Menariknya di sini, kenapa harus menggandeng lebih banyak anak muda, Pak Reno? Kami tidak membangun corporate. Kami tidak membangun agensi, tetapi kami membangun family. Family. Ya. Family itu harus saling mengisi, harus saling berkorban. Gitu. Ada banyak anak-anak muda SMK yang di tempat kami yang datang tidak mengerti apa-apa. Gitu. Desain pun juga sangat, ya mohon maaf, sangat sederhana. Video pun katanya dapat kelas editing, tapi
sederhana banget, tidak sama sekali siap untuk di kelas industri. Maka mereka kita latih, kita didik mereka dengan target, dengan dengan project, ya. Dan alhamdulillah banyak anak-anak kita seperti yang film yang kita buat, banyak anak-anak yang dulunya mereka kurang paham, hari ini mereka jadi orang-orang yang cukup bagus gitu. Cukup bagus, bahkan ada banyak yang jadi lead, jadi pemimpin-pemimpin untuk adik-adiknya gitu. Kami juga sedang membangun sekolah di Jogja, di atas museum kami, sekolah untuk movie. Ya, dan di situ nanti kami akan melatih anak-anak yang ingin bersekolah di kami tidak perlu ijazah, asal punya bakat. Ya, jadi mereka mau jadi apa? Videographer, mereka mau jadi desain grafis, mereka mau jadi 3D modeling, mereka mau jadi animator, mereka jadi apa saja, kami akan latih mereka. Bahkan kami siapkan beasiswa buat yang memang mereka punya kemampuan berkecukupan, mereka cukup membayar 300.000 per bulan. 6 bulan mereka pasti jadi orang profesional dan kita kasih pekerjaan. Kita akan ambilkan pekerjaan-pekerjaan, kita akan kasih mereka pekerjaan. Dan mereka dari pengalaman yang sudah kita lakukan, kami sudah bekerja ini 3 tahun. Oh, 3 tahun? Ya, sudah jalan tahun ketiga. Mereka semua keluar dari Mene Lemon siap untuk ke dunia industri. Karena mereka dari awal kita sudah didik mereka untuk target, tanggung jawab, project, kualitas bekerja dan lain sebagainya. Wah, sudah siap ke komersil begitu ya. Yang penting saya sama partner saya, sama Mas Heri dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, Mini Lemon ada orang-orang hebat di belakangnya. Salah satunya ada salah satu orang yang berperan besar di Didi and Friend, ya, di Didi and Friend, kemudian Bobo Boy, ya, banyak orang-orang hebat di belakang kami yang mereka sebagai pengajar-pengajar anak-anak SMK ini. Masya Allah. Berarti selain dari Mini Lemon untuk membuat bagaimana karakter, untuk memberikan pendidikan moral, lalu pesan-pesan yang juga baik untuk anak-anak begitu, tapi juga tadi ada sekolah yang wah itu sudah namanya bukan sekolah lagi ya, tapi sudah free sekali di sana. Jadi hanya dengan anak-anak yang misalnya di SMK nggak punya laptop, nggak punya PC, nggak bisa gambar, nggak bisa nganimasi. Saya tanya, kamu masuk di sekolah jurusan animasi atau film, bisanya apa? Maunya apa? Saya suka buat cerita. Kita latih menjadi scriptwriter. Gitu. Jadi Mini Lemon ini hampir semua dibuat oleh anak muda. Skripnya anak muda, semuanya anak muda. Kami cuma mengarahkan untuk bisa mereka bekerja dengan profesional dan hasilnya bagus. Begitu. Jadi sebenarnya setiap manusia itu memiliki bakat dan passionnya masing-masing. Kadang kita hanya perlu untuk memantik. Di titik mana ini supaya bisa berkembang. Bahkan dunia sekarang selagi membutuhkan voice over. Voice over, ya kan? Wah, itu penting anak-anak yang nggak bisa gambar, nggak bisa, mereka justru punya bakat di voice over. Mereka mengisi suara-suara tokoh-tokoh Mini Lemon. Dan itu keren-keren banget gitu. Iya, saya juga sempat mendapatkan cerita bahwa memang yang mengisi voice over di Mini Lemon ini bukan orang-orang yang sudah ternama, tapi malah adalah anak-anak Gen Z, anak-anak muda, anak-anak SMK yang mengisi. Karakter yang mana boleh di-spill? Ada banyak, ada karakter Minggus, ada karakter Meme. Meme malah anaknya berhijab yang ngisi, ya kan? Yang mengisi justru anak berhijab. Bukan ada peranakan, ada berhijab gitu yang ngisi kan gitu. Tapi memang karena karakter suaranya cocok, jadi dan why not? ini gini, yang saya lihat itu, saya kadang-kadang hati saya apa ya senang. Saya lihat sampai hati saya itu karena senang, kadang-kadang saya ingin menangis ya. Terharu. Bagaimana anak yang mengisi Meme itu berperan sebagai anak peranakan, tapi sebenarnya dia backgroundnya bukan seperti peranakan, kan gitu ya. Yang mengisi Minggus bukan anak Kristen, bukan anak Nasrani, tapi dia berperan
seperti Minggus, dan itu keinginannya sendiri gitu. Ya kan? Lalu saling mengisi. Ini kan sebuah bentuk toleran yang dibangun dengan rasa kesadaran dan kesukaan gitu. Kadang-kadang anak-anak di studio saya suruh pulang, sudah malam, nggak mau pulang gitu. Wah, sudah ayo terlalu pulang asik, gitu. nyaman ya. Iya. Bahkan habis ujian datang. Loh, kok datang? Kamu kan libur, nggak di sini aja, Pak. Kami di sini bisa bertemu, bisa rujaan, bisa ngobrol, bisa bikin ide-ide. Gitu. Seperti rumah kedua kalau di Mini Lemon. Makanya kalau kan gitu. saya bilang Mini Lemon bukan corporate, Mini Lemon is family. Family. Karena kalau kita membangun keluarga tidak akan terputus. Betul. Tidak ada kontrak tapi berlaku sepanjang Sekalipun masa. saya sudah tidak lagi bisa ada di bumi ini, tapi Mini Lemon insya Allah tidak akan pernah berakhir. Wah, karena itu abadi Mini Lemon sepanjang masa. adalah family. Kan Family. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari jamaah Kopdar nih Pak Reno atau pemirsa TV9 ingin menyaksikan karakter atau Mini Lemon movie ini di mana? Ya, Kita Mini bisa Lemon lihat. movie belum kita rilis. Kita akan rilis trailernya dulu. Tetapi kalau mau lihat Mini Lemon ada di Mini Lemon Studio, banyak, ada di YouTube, ada YouTube di sudah ada TikTok, ada di semua gitu. Tetapi kami akan membuat film-film pendek. Oh, Film-film jadi pendek. rencananya Sebelum ke movie kami akan membuat film-film pendek. Termasuk salah satunya kami tadi ngobrol kita ingin bikin film-film pendek tentang kehidupan anak-anak di pondok. Gitu. Ya, ini bisa menjadi film-film pendek. Gitu. Jadi rencana ke depannya kalau misalnya saya sudah lihat tadi di Instagram itu juga sudah ada yang bernyanyi Betul. begitu lagu Ada anak-anak. salawat, Iya, ada ya, salawat ada juga. belajar ngaji. Iya, ternyata banyak sekali yang sudah Dan ratusan dihadirkan. ribu viewernya. Sudah gitu. banyak sekali Ya, ternyata ya, yang menyaksikan. Berarti nanti ke depannya adalah mungkin ada seperti movie-nya begitu, film Ya, pendek. ya. Berdurasi mungkin 10-20 menit Ya, atau ya. yang bisa Ada ditonton. yang 5 menit, kadang-kadang tergantung temanya. Tergantung Jadi kami sangat terbuka dengan siapa saja yang ingin bekerja sama dan kami bisa melatih ya dari mana saja ingin membuat konten asal konten itu positif untuk anak-anak kami selalu siap untuk menjadi mitra. Wah, itulah salah satu keunikan dari Mini Lemon. Bukan mengembangkan agensi semata, tapi bagaimana membentuk keluarga yang abadi sepanjang masa. Amin, insya Allah. Banyak sekali dengan yang namanya Mini Lemon. 6 sahabat sepermainan ya. Oke, mungkin boleh disampaikan Pak Reno pesan-pesan atau motivasi ya untuk anak-anak, orang tua dan guru terutama. Ya. Perkembangan sosial media tentu kita tidak bisa hindari. Tetapi sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus punya perhatian terhadap anak-anak kita dengan apa yang mereka lihat. Mini Lemon bukan sekedar film hiburan, tetapi Mini Lemon lebih kita inginkan untuk menjadi sebuah tontonan yang bisa membangun positif karakter untuk anak. Anak-anak perlu diberikan nilai-nilai yang positif. Saya yakin anak-anak bisa kita rebut. Anak-anak kita, anak-anak yang baik, anak-anak Indonesia, anak-anak yang terdidik dari keluarga-keluarga yang santun sebagai budaya kita, sebagai orang Timur. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan dalam mengajar mereka bagaimana mereka bertoleran dalam lingkungan keluarganya saja dulu. Bagaimana seorang kakak harus cinta kepada adiknya, bagaimana seorang anak harus hormat terhadap orang tuanya, harus cinta terhadap bundanya, harus cinta terhadap ayahnya. Begitu juga bagaimana ketika mereka membawa dirinya bersama-sama dengan teman-temannya. Tentu ini perlu karakter yang positif karena pergaulan itu juga membutuhkan pemahaman atau toleran terhadap lingkungannya. Begitu juga kami butuh anak-anak tetap memegang teguh nilai-nilai gotong royong. Hari-hari ini banyak orang yang cuek
ada anak yang jatuh bukan dibantu tapi diketawain, malah di video dan dibuatkan konten gitu. Ini saya yakin anak-anak bisa diajak untuk memiliki sebuah karakter positif. Tetapi kami sebagai orang tua dan pendidik memang tidak pernah bosan untuk membawa mindset anak-anak kita untuk selalu berpikir positif. Wah, begitu. Yang terakhir, boleh diajarkan tagline dari Mini Lemon, Pak Reno? Tagline Mini Lemon adalah membangun positif karakter anak Indonesia. Wah, itu ya. Jadi kalau kita ingat ya Mini Lemon Jamaah Kopdar, kita harus teringat membangun positif karakter anak Indonesia. Terima kasih banyak Pak Reno. Terima Semoga kasih. Mini Lemon setelah ini makin berkembang ya, membentuk keluarga ya yang abadi sepanjang Mini masa. Lemon bisa berkembang kalau Mini Lemon dicintai oleh anak-anak Indonesia, dan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami tidak mungkin akan menjadi besar kalau kami tidak didukung dapat dukungan dari dan orang tua, tidak dicintai sebagai produk anak bangsa. Wah, itu ya Jamaah Kopdar. Maka dari itu setelah ini Jamaah Kopidarmo wajib banget follow atau ikuti semua sosial media dari Mini Lemon di Mini Lemon Studio. Ada Instagram, ada juga YouTube dan semua sosmednya Jamaah Kopdar supaya nanti tidak ketinggalan update-update barangkali. Setelah ini Mini Lemon sudah ada short movie-nya atau sudah ada info-info terbaru supaya nanti anak-anak muda Indonesia tidak akan ketinggalan atau tidak akan pernah luntur pendidikan moral dan karakternya. Oke Jamaah Kopdar, amin. Terima kasih banyak ya Pak Reno. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mini Lemon. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ini habis ini anak-anak muda siap membantu mensukseskan ini. Siap. Oke Jamaah Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo setiap hari Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Mini Lemon, membangun positif karakter anak Indonesia. Amin.